syarat menjadi TKI atau pahlawan devisa negara. Yang pertama, harus sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, harus berumur 21 tahun. Dan yang ketiga, harus mempunyai dokumen lengkap ya. Contohnya KTP, KK, akte, ijazah, dan juga surat izin keluarga. Jumpa lagi dengan channel saya, Rena Arianti. Semoga kalian semuanya tetap sehat selalu ya. Amin. Video kali ini aku pengen cerita dan sharing-sharing tentang bagaimana bisa menjadi PJTKI atau pahlawan devisa ke luar negeri ya teman-teman. Karena sebelum saya sampai ke Hongkong ini, kemarin juga banyak cerita dan banyak pengalaman seperti itu. Nah, sebelum aku lanjutin panjang lebar ceritanya, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Dan gimana sih caranya menjadi PJTKI ke luar negeri itu? Dan aku bakal cerita prosesnya dan juga pembelajarannya selama di BLK PJTKI ya. Syaratnya itu kalau kita pengen menjadi PJTKI luar negeri, kita harus mempunyai niat dan tekad untuk merantau kayak gitu. Terus yang kedua, kita berumur 21 tahun teman-teman. Dan yang selanjutnya kita harus punya dokumen lengkap. Nah, dokumen itu seperti KTP, KK, terus ijazah, akte, dan juga surat izin dari keluarga maupun surat izin dari suami yang sudah mempunyai suami kayak gitu teman-teman. Lalu setelah itu kita barulah mendaftar ke PLK PJTKI atau yang dinamakan PT ya, penyalur tenaga kerja ke luar negeri. Nah, di situ kita daftar, baru di situ ada pengarahan yaitu cek kesehatan atau yang dinamakan medikal teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk medikal dinyatakan fit atau tidaknya, maka setelah kita dinyatakan fit barulah kita mengikuti proses pembelajaran selama di BLK PT tersebut kayak gitu. Nah, di sini kita itu tanpa biaya teman-teman saat kita masuk PT. Karena apa? Menjadi TKI luar negeri itu semuanya akan disediakan oleh PT, kayak seperti makan, minum, terus biaya-biaya di PT kayak proses paspor atau mungkin yang lain-lain seperti itu. Tetapi di situ kita nanti bakal dipotong gaji ketika kita sudah bekerja di luar negeri seperti itu. Kalau aku dulu mungkin potongan itu sekitar 4 bulan ya, dan totalnya itu sekitar 16 jutaan kayak gitu teman-teman. Lalu bagaimana sih selama di BLK PJTKI itu? Nah, di situ kita bakal mendapatkan pembelajaran. Contohnya kayak belajar kosakata, hafalan kosakata setiap hari, terus praktek memasak, praktek kayak menjaga baby, kayak menjaga jompo, kayak gitu. Nanti di situ kita bakal diajarin seperti itu teman-teman. Nah, ada juga yang uji kompetensi yang dinamakan UJK dan juga pembekalan akhir pemberangkatan kayak gitu. Akan tetapi di situ ketika kita itu mau dapat akan mencari job, kita itu disuruh
bikin video teman-teman, kayak video perkenalan diri kayak gitu. Nah, nanti kita itu bakal diinterview oleh agensi maupun bos atau majikan yang ada di Hong Kong. Nah, apa saja sih sebenarnya yang ditanyakan oleh agensi maupun bos yang ada di Hong Kong ya? Jadi nanti saat interview kita bakal ditanyain kayak nama, umur, sudah menikah atau belum, sudah pernah bekerja, sudah punya pengalaman kerja atau belum, pernah kerja di mana, terus bisa masak Cina apa enggak, terus makan babi apa enggak, takut anjing apa enggak, kayak gitu teman-teman. Dan itu juga menggunakan bahasa negara tujuan, misalkan Hong Kong Kantonis, terus Taiwan Mandarin, Singapura Inggris kayak gitu. Tapi kalian semuanya jangan takut ya, dan jangan juga grogi, karena pada saat itu harus benar-benar menyiapkan mental dan juga kematangan dalam belajar, karena kalau tidak nanti majikan bakal cancel dan kita juga harus murah senyum. Dan juga saran aku ya teman-teman, kalau sebelum habis saat interview kalian juga harus tanyain apakah jobnya itu jaga apa, terus juga bagaimana bangun dan tidurnya, terus apa ya, jaga apa gitu maksudnya, karena kadang-kadang juga tidak sesuai job saat kita berangkat terbang ke luar negeri dan ternyata di sana itu nggak sama jobnya ya kan, daripada kecewa nanti ditanyain duluan kayak gitu. Terus juga di PT itu bakal dikasih ujian ya, kayak misalkan ujian memasak, terus praktek apa ya, kayak vacuum cleaner, terus kayak tata cara spring bed kayak gitu teman-teman. Tapi di situ ketika kita itu nggak lulus itu bakal diuji ulang lagi. Jadi buat teman-teman semuanya, usahakan kalian di PT benar-benar manfaatin waktunya untuk belajar sebaik mungkin ya, agar waktunya nggak sia-sia dan cepat terbang ke negara tujuan kayak gitu. Dan juga di PT itu biasanya ada yang nggak boleh rambutnya panjang, ada yang nggak boleh pakai make up, terus nggak boleh pakai HP saat pembelajaran di PT tersebut, dan juga diperbolehkan itu saat libur atau hari Sabtu Minggu kayak gitu teman-teman. Tapi ada juga yang PT yang nggak terlalu ketat-ketat banget. Kalau aku dulu sih ya diperbolehkan IP juga sih, kayak pulang kayak gitu hari Sabtu sampai Minggu. Kadang juga ada keluarganya yang ngejenguk ke PT tersebut kayak gitu teman-teman. Dan juga misalkan apa ya, sekarang itu udah banyak lah ya PT-PT yang daftar itu kita justru dapat pesangon kayak gitu, ada yang 3 juta, ada yang 2 juta kayak gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya yang benar-benar pengen ke luar negeri, persiapkan diri kalian sebaik mungkin ya, biar kesini itu kalian benar-benar nggak sia-sia kayak gitu. Terus juga harus sehat dan sehat jasmani dan rohani ya, itu yang paling penting. Oke, terus apalagi ya, di PT itu juga diadakan kayak senam, terus kayak ya baca yasin bareng, terus apa ya, mungkin pengajian juga ya, tapi juga beda-beda sih. Jadi semoga aja kalian punya gambaran di PJTKI BLK PJTKI itu seperti apa ya prosesnya, dan di situ juga dibekali kayak misalkan
dibekali moral, attitude, budaya asing, terus filosofi-filosofi negara, biar kita itu bisa adaptasi saat sudah berada di negara orang kayak gitu teman-teman. Apa ya, ya udah sih pokoknya kayak gitu aja sih saat pembelajaran di BLK. Pokoknya ya setiap hari itu hafalan kosakata, terus hafalan alat-alat dapur, percakapan sehari-hari kayak gitu teman-teman. Terus juga nanti kalau misalkan kita itu daftar ya, biasanya sih 2 bulan 3 bulan baru kita itu terbang kalau kita sudah dapat job kayak gitu. Kalau aku dulu sih agak lama ya teman-teman, karena waktu itu sekitar udah dapat job. Sebenarnya dapat jobnya itu sebelum 1 bulan udah dapat job, tapi karena itu terkena hari libur ya, jadinya libur sekolah itu loh, libur sekolah orang Hongkong ya, jadi agak dilambat, jadi sekitar 2-3 bulanan baru aku itu bisa terbang. Nah pas lagi mau terbang ternyata aku itu di cancel teman-teman, jadi cancel job kayak gitu. Dan juga waktu itu ntar malam mau terbang itu aku di cancel jobnya, dan aku tuh sedih banget saat itu. Katanya ceritanya agensi itu Cece-nya yang dulu itu dia itu nggak mau pulang, jadi saat dulunya pernah bilang mau pulang tapi ternyata anaknya nggak mau pulang, dan aku tuh di cancel kayak gitu teman-teman. Dan akhirnya aku itu harus proses lagi, nunggu dapat job baru lagi, terus juga nunggu visa lagi kayak gitu. Jadi sampai total itu sekitar 5 bulanan kayak gitu teman-teman. Iya sedih banget, tapi alhamdulillah dengan aku nunggu lama, dengan kesabaran aku kayak gitu ya, di sini dapat jobnya ini sih, jaga apa ya, jaga anak ya, jaga anak gitu. Dan dapatnya juga bukan orang Hong Kong tapi orang Cina asli, jadi ya agak gini-gini lah, dan anaknya juga agak rewel banget, tapi ya dijalanin sih ya. Karena saat kita pertama kali ke luar negeri itu kita nggak bisa milih-milih bos yang baik, atau kita nggak tahu bosnya seperti apa kayak gitu. Jadi kita banyak berdoa aja sih ya. Dan juga kalau pertama sih kayak nasib-nasiban kayak gitu sih, tapi buat kalian semuanya jangan takut, kalian juga harus semangat. Oke, semangat pahlawan devisa. Kayaknya cerita aku seperti itu aja sih, dan ada kurang lebihnya mungkin bisa komen jika mungkin ada yang kurang jelas, akan aku jawab saat kalian komen di bawah. Oke, yang sudah ngikutin di video ini aku ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Jangan lupa sekali lagi like, komen, dan subscribe, juga share ya ke seluruh sosial media kalian. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian nggak ketinggalan dengan video aku selanjutnya. Bye bye, thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.